Halo Sobat Urbaner, bertemu lagi bersama saya Johnson. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah alur film yang berjudul Vanishing on 7th Street 2010. Film ini menceritakan sebuah kota bernama Detroit yang pada suatu hari menjadi kota yang penuh dengan kegelapan dan kekelaman. Seluruh warga kota hilang secara misterius. Hanya tersisa tumpukan pakaian kosong dan kota dengan bayangan yang menyeramkan. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum filmnya saya mulai, seperti biasanya, saya nggak akan bakal bosan ingatan kalian supaya kalian nyaman, relax, dan enjoy. Siapkan kopi, cemilan, dan luruskan kaki kalian biar gak encok. Kalau udah, pasangin duri kalian, yuk kita sikat filmnya sobat. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Paul yang bekerja di bioskop. Di sana dia sedang membaca sebuah buku tentang sebuah koloni yang hilang di masa lalu. Saat dia sibuk mengatur pemutaran film di belakang layar, tiba-tiba semua lampu padam. Paul sendiri bisa melihat di kegelapan karena lampu senter yang terpasang di kepalanya. Dia pun mencari tahu apa yang terjadi. Dan ternyata semua orang yang ada di bioskop telah menghilang secara misterius. Lalu Paul bertemu dengan seorang satpam dan mereka pun memutuskan untuk mencari tahu bersama. Pada saat sedang mengelilingi mal, satpam itu dihampiri oleh sesosok bayangan dan secara tiba-tiba satpam itu juga ikut menghilang. Lalu bayangan itu langsung menyerang Paul. Scene berganti pada seorang dokter bernama Rosemary. Rosemary yang berada di rumah sakit ternyata juga mengalami hal yang sama. Seluruh orang menghilang saat dalam kegelapan. Pada saat menyusuri rumah sakit, dia mendengar suara minta tolong dari sebuah ruangan. Dan ternyata ada seorang pria yang sedang terbaring tak berdaya. Lampu pun kembali padam, dan pria itu juga menghilang seperti ditelan kegelapan. Di pagi hari, seorang pria bernama Luke terbangun di pagi hari dan bersiap menemui istrinya. Pada saat keluar dari apartemen, dia tidak melihat satu orang pun dan mengalami hal yang sama seperti dua tokoh sebelumnya. Hanya tersisa pakaian yang berserakan dan mobil-mobil yang ditinggalkan begitu saja. Sesampainya di sana, Luke malah tidak menemukan keberadaan istrinya. 72 jam pun berlalu dengan kota yang penuh dengan kegelapan. Luke berusaha mencari kendaraan untuk pergi dari kota tersebut. Namun semua kendaraan yang dia temui tidak dapat digunakan. Pada saat berada di sebuah mobil, tiba-tiba ada seorang menghampirinya dan meminta bantuan untuk memberikan satu senter miliknya. Namun Luke tidak memberikannya dan orang itu pun hilang dalam kegelapan. Ketika berjalan, Luke menemukan sebuah bar yang seluruh lampu di dalamnya masih menyala. Dan Luke pun masuk dalam bar tersebut. Ternyata listrik masih mengalir berkat generator yang berada di dalam bar tersebut. Pada saat Luke sedang berada di ruangan generator, tiba-tiba datang seorang anak dan menodongkan senapan ke arah Luke. Dan menyuruh Luke untuk mengikuti perintahnya. Anak itu bernama James. James menodongkan senapan hanya untuk berjaga-jaga dan melindungi dirinya. Di sana dia ternyata ditinggalkan ibunya yang sedang pergi ke gereja. Luke mengajak James untuk pergi dari sana. Namun James menolak karena ibunya memerintahkan agar James tetap berdiam diri di sana dan James yakin kalau ibunya akan segera datang untuk menemuinya. Dan Luke memutuskan untuk pergi seorang diri. Tetapi saat Luke akan keluar dari situ, tiba-tiba ada seorang perempuan yang ternyata dia adalah Rosemary. Di sana dia sedang mencari bayinya yang bernama Manny. Bisa kita lihat Rosemary ini sangat tertekan karena kehilangan anaknya itu. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba mereka mendengar suara minta tolong dan akhirnya Luke pun menghampiri suara tersebut. Ternyata sumber suara itu adalah Paul yang sedang mengalami luka cukup parah. Luke pun menolongnya dan membawa Paul ke bar. Pada saat membawa Paul, tiba-tiba mereka terjatuh dan penerangan yang mereka bawa pun mati. Tak lama kemudian, bayangan misterius pun itu mulai mendekat, namun untungnya mereka berhasil selamat dan sampai di bar.
Di sana Paul menceritakan mengapa dia bisa berada di halte bus. Ternyata dia dibawa oleh bayangan misterius ke suatu tempat. Mereka semua mengalami hal yang sama, yaitu saat berada di kegelapan mereka dihampiri oleh bayangan-bayangan misterius. Tak lama setelah itu, generator mulai melemah secara perlahan dan lampu bar pun mulai berkedip. Luke kemudian teringat pada kejadian yang dialaminya pada saat dia mendatangi kantor istrinya dan mengecek CCTV. Terlihat dengan jelas istrinya menghilang pada saat lampu padam. Saat itu dia mendengar suara dan dia pun menghampirinya. Ternyata itu adalah suara dari siaran satelit yang menjelaskan bahwa bayangan misterius itu bukanlah iblis dan bukan pula manusia. Akan tetapi ini adalah hukum alam yang baru, dan mereka harus terbiasa dengan kegelapan tersebut. Yang intinya, fenomena alam itu adalah suatu kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Orang yang menyiarkan itu berkata bahwa mereka harus tetap berada dalam cahaya karena cahaya akan menyelamatkan mereka. Luke kemudian mengajak mereka untuk pergi dari kota tersebut. Namun untuk pergi dari sana, mereka membutuhkan sebuah kendaraan. Luke mengetahui ada sebuah truk yang masih memiliki daya dan dapat dipergunakan. Luke dan Rosemary pun pergi ke tempat itu, namun James tetap berada di bar bersama Paul. Singkat cerita, mereka pun sampai ke truk tersebut dan mendorongnya sampai ke bar. Di bar, Paul meminta James untuk memutar satu lagu untuknya. Dan tentu saja permintaan anehnya itu membuat daya generator semakin melemah. Ketika Luke dan Rosemary sedang beristirahat, tiba-tiba ada seorang anak yang mengerahkan cahaya ke wajahnya. Namun saat mereka menghampirinya, anak itu malah lari dari sana. Dan saat Luke mengejarnya, tiba-tiba dia terjatuh dan senter yang dipeganginya pun mati. Untung saja mereka masih selamat karena cahaya lampu mobil. Di bar, Paul mencari James yang ternyata tidak ada di sana. Paul kemudian melihat cahaya dari pintu lorong yang terbuka dan dia pun masuk ke lorong tersebut. Tak lama kemudian, Paul melihat James dari balik pintu. Namun saat dia menghampirinya, ternyata James tidak ada di sana. Satu persatu lampu dalam lorong itu pun padam hingga akhirnya dia pun menghilang. Di sisi lain, karena penerangan yang mereka miliki tidak berfungsi, Luke dan Rosemary memutuskan pergi ke klinik untuk mencari korek sebagai penerangan. Rosemary mencari alkohol untuk bahan bakar dan menyuruh Luke untuk mengistirahatkan kakinya yang terkilir. Namun saat Rosemary mencari alkohol, dia mendengar suatu tangisan bayi dan dia pun teringat pada anaknya. Rose menghampiri kereta bayi tersebut dan malah menjatuhkan penerangan yang dia pegang. Saat sampai di kereta bayi itu, ternyata tidak ada apapun di dalam kereta itu. Yang bisa dibilang kalau itu adalah tipu daya dari bayangan. Hingga akhirnya Rose pun ikut hilang di sana. Luke lalu kembali ke bar dan menemui James. Lalu mereka menghubungkan kabel ke generator untuk mengisi daya aki pada truk. Dan akhirnya mereka pun berhasil menggerakkan truk tersebut. Saat mereka hendak pergi, ternyata Luke lupa menutup kap mobil. Dan karena hal itu, dia pun harus turun lagi untuk menutupnya. Luke memerintahkan James untuk menginjak pedal gas agar truk itu tidak kehabisan daya. Namun saat Luke menutup kap mobil, tiba-tiba James melihat gereja dan langsung teringat pada ibunya. Secara spontan, James malah pergi dan meninggalkan truk tersebut. Di posisi tersebut, Luke diberatkan dengan dua pilihan antara dia harus mengejar James atau kembali ke dalam mobil agar lampunya dapat terus menyala. Dan Luke pun akhirnya mengambil langkah yang tepat. James kemudian masuk ke gereja dan terlihat cahaya lilin yang masih menyala. Kemudian dia pun menghampiri cahaya tersebut karena mendengar panggilan dari ibunya. Luke berhasil menembus pintu gereja dan menghampiri James. Namun sayangnya Luke kehabisan cahaya hingga akhirnya dia pun juga ikut menghilang. Keesokan harinya James terbangun dari tidurnya. Dia tidak menghilang karena terselamatkan oleh satu cahaya lilin yang masih menyala. Tak lama kemudian, anak kecil yang semalam bertemu dengan Luke dan Rosemary menghampirinya dan berkata kalau itu adalah tempat tidurnya. Anak itu bernama Brianna. Sejauh ini dia bisa bertahan karena senter tenaga surya yang dia miliki. Mereka pun berjalan keluar gereja dan melihat seekor kuda yang sedang memakan apel yang berserakan di jalan.
Setelah itu mereka pun pergi ke Chicago dengan menaiki kuda tersebut. Mereka dapat bertahan berkat senter yang dimiliki Brianna. Di sini bisa kita lihat kalau bayangan itu tidak mematikan bagi binatang sama sekali. Dan film pun tamat.